Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di program Hidup Sehat di Usia Emas. Hari ini saya, Raka, sedang benar-benar khawatir. Saya baru saja membaca data yang bikin jantung saya nyaris copot. Ternyata, 70% kecelakaan fatal pada lansia terjadi di kamar mandi. Dan, sebagian besar itu terjadi di jam-jam yang sebenarnya bisa kita hindari. Waalaikumsalam warahmatullah. Mas Raka, rasa khawatir itu sangat wajar. Saya pun setiap kali menangani kasus seperti ini di ruang gawat darurat, selalu merasa marah dan sedih, sekaligus karena banyak sekali kejadian yang seharusnya tidak perlu terjadi, tapi keluarga baru menyadarinya setelah musibah menimpa. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa. Orang yang telah mendedikasikan lebih dari 30 tahun hidupnya untuk kesehatan lansia. Beliau adalah Dr. Siti Setiati, spesialis geriatri, penulis buku sehat di usia emas, sekaligus cendekiawan di balik program nasional Alzheimer Indonesia. Kita beruntung sekali bisa belajar langsung dari beliau hari ini. Terima kasih, Mas Raka. Tapi yang lebih penting dari gelar atau buku adalah menyelamatkan satu nyawa lansia saja hari ini. Itu sudah cukup. Berarti bagi saya, Nah, buat kamu yang lagi nonton, aku pengen kenalan dulu dong. Kamu lagi nonton dari mana nih, Makassar? Tegal, Medan? Atau mungkin dari desa kecil di Sumatera Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Dr. Siti, maaf saya potong langsung ya, tapi saya nggak tahan buat nanya ini. Masa mandi aja bisa bikin orang tua kita. Ya tuh, bahkan meninggal serem banget dok. betul, Mas Raka. Dan itu bukan cerita sinetron. Itu kenyataan. Saya pernah menangani pasien yang jatuh di kamar mandi, lalu koma, dan tidak pernah bangun lagi, padahal hanya karena mandi subuh. Astaga, jadi benar-benar bisa sefatal itu? Sangat fatal. Dan yang lebih menyedihkan, sebagian besar bisa dicegah kalau kita tahu satu hal penting, yaitu jam mandi yang aman dan yang berbahaya. Nah, ini nih yang saya tunggu-tunggu. Tolong bongkar dok jam, berapa aja yang harus dihindari. Ada 3 waktu paling berbahaya untuk mandi bagi lansia. Saya menyebutnya jam maut kamar mandi. Dan kita akan bahas satu persatu, tapi saya mau tanya dulu, Mas Raka. Orang tua Mas biasa mandi jam berapa? Wah, kalau ibu saya itu tipe rajin banget, bangun jam 4. Habis salat subuh langsung mandi, biar segar katanya. Itu pola yang sangat umum, tapi juga sangat berbahaya. Karena jam 4 sampai jam 6 pagi adalah saat tubuh sedang mengalami lonjakan besar tekanan darah dan hormon stres. Kita menyebutnya morning surge. Morning surge, kayak ledakan ya. Persis, bayangkan jantung seperti pompa tua yang sudah bekerja keras selama 60 tahun lebih, tiba-tiba harus memompa darah ekstra keras karena tekanan naik mendadak. Suhu tubuh masih dingin. Ditambah air dingin menyentuh kulit. Tubuh lansia tidak kuat, bisa menyebabkan pusing hebat, pingsan, bahkan stroke atau serangan jantung. Ya Allah, saya jadi merinding sendiri. Saya tidak sedang menakut-nakuti. Ini fakta. 8 dari 10 lansia yang dibawa ke IGD setelah jatuh di kamar mandi bukan karena terpeleset, tapi karena hilang kesadaran, tiba-tiba akibat kombinasi suhu dan tekanan darah yang tidak stabil di pagi hari. Dan ini bisa terjadi bahkan kalau lantainya nggak licin sama sekali. Benar sekali. Bahkan lebih berbahaya karena keluarga tidak curiga. Bu Mariana dari Surabaya adalah contoh nyata, usia 68 tahun.
sehat, rajin ibadah, mandi setelah salat subuh. Tapi satu pagi, beliau jatuh keras di kamar mandi, bukan karena sabun, bukan karena licin, tapi karena otaknya kekurangan oksigen mendadak. Saya jadi mikir, kalau pagi aja udah bahaya. Gimana dengan malam hari? Itu jam maut kedua, jam 10 sampai 12 malam. Saat tubuh sedang memproduksi melatonin, hormon tidur, semua refleks melambat. Tekanan darah turun, otak tidak siap menghadapi perubahan posisi atau suhu. Bu Kartini dari Bandung pernah pingsan setelah mandi malam saat berdiri dari jongkok. Darah tidak sempat naik ke otak, hanya dalam 2 detik. Beliau hilang kesadaran total. Itu yang disebut, apa ya? Orto. Orto apa dok? Orthostatic hypotensi, penurunan tekanan darah mendadak karena perubahan posisi dang pada lansia. Waktu pemulihannya bisa 10 kali lebih lama dari orang muda. 1 menit tanpa cukup darah ke otak bisa berakibat fatal. Jadi sekarang kita udah 2 waktu berbahaya pagi banget dan malam banget. Masih ada satu lagi? Ada, dan ini sering luput dari perhatian 30 sampai 60 menit setelah makan besar. Saat itu, 70% suplai darah tubuh dialihkan ke sistem pencernaan. Otak dan jantung kekurangan jatah. Jika ditambah air dingin, tubuh jadi bingung darah, dibutuhkan di 2 tempat berbeda secara bersamaan, akhirnya kolaps. Ya ampun. Jadi misalnya habis kondangan, makan banyak, langsung mandi karena gerah, itu bahaya banget. Sangat bahaya. Pak Sugiarto dari Semarang pernah pingsan tepat setelah mandi siang usai kenduri. Untung keluarga cepat menolong, tapi tidak semua seberuntung itu. Mas Raka, Waduh. Saya yakin penonton di rumah juga mulai panik nih, tapi tenang dulu. Karena dokter janji akan kasih solusinya juga kan? tentu, jangan khawatir, ada yam-yam emas. Waktu mandi yang terbukti aman dan bisa menurunkan risiko kecelakaan hingga 80%. Kita akan bahas itu di bagian selanjutnya. Yeda sebentar ya teman-teman. Sudah catat belum kalau ada lansia di rumah? Ingat, jangan biarkan kamar mandi jadi tempat terakhir mereka berdiri. Tulis di komentar orang tua kamu biasa mandi jam berapa, dan apakah kamu pernah melihat mereka pusing setelah mandi? Saya akan bacakan komentar-komentar yang menarik dan beri tips langsung. Yuk, kita belajar bersama, karena satu perubahan kecil bisa menyelamatkan nyawa orang yang kita cintai. Dok, sekarang waktunya kabar baik ya. Saya deg-degan dari tadi, tapi juga penasaran banget. Jadi, jam berapa sebetulnya waktu mandi yang paling aman buat orang tua kita? Ada 2 waktu yang kami sebut sebagai golden hours, jam emas. Pertama, antara jam 8 sampai jam 10 pagi. Kedua, antara jam 4 sampai jam 6 sore. Ini bukan asal tebak. Mas Raka, ini berdasarkan puluhan tahun penelitian tentang ritme alami tubuh. Kok bisa aman di jam-jam itu? Apa bedanya dengan jam 4 pagi atau jam 11 malam? Perbedaannya sangat besar. Jam 8 sampai 10 pagi, tubuh sudah benar-benar bangun. Morning surge sudah lewat. Tekanan darah sudah stabil. Suhu tubuh sudah hangat secara alami. Dan yang penting, sistem pencernaan belum bekerja berat. Jadi otak dan jantung mendapat suplai darah optimal. Jadi bukan cuma soal udah melek, tapi memang kondisi tubuhnya udah siap menghadapi air. Ya, Betul. Sedangkan jam 4 sampai 6 sore, itu adalah waktu paling stabil sepanjang hari. Energi masih cukup. Belum ngantuk. Tekanan darah normal. Refleks bagus. Tidak ada lonjakan hormon stres. Juga belum ada hormon tidur. Ini kondisi ideal untuk mandi. waduh.
Berarti selama ini kita salah banget ya, Dok? Banyak orang tua yang justru mandi di jam-jam paling bahaya. Karena itu, saya tidak bosan-bosan mengulang ini. Bukan berarti orang tua jadi lemah atau manja, tapi karena tubuh di usia 60 tahun ke atas sudah sangat berbeda dengan tubuh di usia 20, kita harus menghormati perubahan itu. Tapi Dok, pasti banyak yang mikir, saya udah biasa mandi subuh dari muda. Nggak ada apa-apa tuh. Gimana jawabnya? Saya sering dengar itu, tapi saya selalu jawab, dulu tubuh kamu kuat. Sekarang, tubuh kamu butuh perlindungan. Jangan tunggu sampai jatuh dulu baru sadar. Cegah sebelum terlambat. Ingat, banyak pasien saya baru berubah setelah nyaris kehilangan nyawanya. Seperti siapa, Dok? Bisa cerita satu yang paling berkesan? Banyak, tapi salah satu yang saya ingat adalah Pak Wijaya dari Medan, usia 75 tahun. Dalam 1 tahun, beliau 3 kali jatuh di kamar mandi. 1 kali sampai hegar, otak ringan. 2 kali memar parah. Beliau bilang, saya sampai trauma masuk kamar mandi sendirian. 3 kali. Ya Allah, Tapi sejak beliau ikut protokol jam mandi aman yang kami anjurkan, mandi jam 8 pagi, air hangat. Pakai kursi plastik, selalu ada pegangan tangan sudah 8 bulan tanpa insiden. Beliau bilang, rasanya seperti dapat hidup baru. Masya Allah. Dari hampir kehilangan kemandirian. Jadi kembali percaya diri ya. Betul. Dan bukan cuma Pak Wijaya. Bu Endang dari Solo. Usia 70 tahun. Dulunya sering masuk angin dan pusing karena mandi subuh. Tapi setelah ubah waktu mandi ke jam 8 pagi, 10 bulan. Tanpa keluhan, tekanan darah stabil, bahkan bisa main dengan cucu tanpa khawatir. Jadi ini bukan teori ya. Ini sudah terbukti di lapangan. Di rumah sakit. Di rumah-rumah orang. Sangat terbukti. Dan saya ingin semua keluarga Indonesia tahu dan menerapkannya karena satu perubahan kecil bisa menyelamatkan hidup. Teman-teman, kamu yang nonton sekarang, tulis di komentar kamu sendiri, mandi jam berapa biasanya? Dan kalau kamu punya orang tua atau kakek nenek, mereka biasa mandi jam berapa yuk? Kita bantu satu sama lain. Saya bacain beberapa komentar dulu ya. Dan saya akan beri tanggapan langsung kalau ada kebiasaan yang perlu diubah. Ini penting. Satu komentar bisa jadi menyelamatkan satu keluarga. Dok, saya punya satu pertanyaan jujur ya. Kalau memang cuma soal geser jam mandi, kenapa masih banyak keluarga yang belum mau mengubah? Karena kebiasaan itu seperti akar, sudah tumbuh puluhan tahun, tapi akar yang salah harus dicabut demi tumbuh yang benar. Saya bilang ke pasien, kalau kamu sayang anak cucu, ubah kebiasaanmu supaya kamu bisa terus hadir untuk mereka. Wah, kalimat itu dalam banget. Ubah kebiasaan supaya bisa terus hadir. Saya catat. Mas Raka, boleh saya tanya balik? Silakan dok. Kapan terakhir Mas mengajak orang tua bicara tentang jam mandi mereka? Wah, jujur belum pernah dok. Saya sendiri baru paham bahayanya hari ini. Maka hari ini adalah hari yang baik untuk memulai pulang nanti. Ahak bicara bukan dengan marah, tapi dengan cinta. Ceritakan kisah Pak Wijaya, Bu Endang, Pak Hermawan, dan tanyakan, bolehkah kita coba geser jam mandinya beberapa jam saja? Baik, saya janji akan lakukan itu malam ini. Dan saya ajak semua penonton di rumah lakukan hal yang sama. Jangan tunggu besok. Lakukan malam ini. Dok, saya jadi kepikiran. Banyak orang tua kita yang justru bangga mandi subuh pakai air dingin. Katanya itu bikin badan segar. Kuat. Semangat. Itu benar nggak sih? Itu salah satu mitos terbesar yang beredar di masyarakat kita. Dulu, ketika tubuh mereka masih muda, iya,
bisa jadi segar. Tapi sekarang, pembuluh darah mereka seperti selang tua yang sudah dipakai puluhan tahun. Sudah kaku, gampang retak, diberi tekanan mendadak dari air dingin, bisa pecah. Waduh, jadi mandi air dingin itu semacam memompa ban sepeda tua pakai tekanan maksimal ya? Tepat sekali. Dan kalau ban itu meletus, bisa stroke, bisa serangan jantung. Banyak yang bilang, saya pelaut, biasa mandi laut dingin. Tapi, tubuh yang dulu bukan tubuh yang sekarang. Wah, ini pas banget dengan cerita Pak Thomas dari Manado, mantan pelaut. Saya sempat ngobrol sama beliau. Dan awalnya, beliau keras kepala sekali. Ya, saya ingat Pak Thomas. Beliau bilang, saya sudah mandi air laut dingin sejak umur 20 tahun. Jam berapa aja, kuat tapi. Satu pagi, setelah mandi subuh, tekanan darahnya melonjak ke 200/110, hampir stroke. Dan sejak itu beliau berubah ya. Betul. Sekarang mandi sore, jam 5, air hangat. Sudah 5 tahun tidak pernah kambuh migrain yang dulu rutin datang. Beliau bilang, saya menyesal tidak dengar saran dokter dari dulu. Itulah kekuatan adaptasi. Jadi bukan tentang menyerah, tapi menyesuaikan ya, Dok. Benar, banyak orang tua takut dianggap lemah kalau berubah kebiasaan. Tapi saya bilang, berubah itu bukan lemah. Berubah itu bijaksana. Doc, tadi dokter sempat sebut data dari luar negeri. Bisa diulang lagi nggak? Saya rasa ini penting banget untuk meyakinkan keluarga yang masih ragu. Tentu, sebuah studi di Jepang melibatkan 10.000 lansia selama 5 tahun. Menunjukkan bahwa 65% stroke terjadi antara jam 4 sampai 8 pagi. Dan di Indonesia, data dari RSCM menunjukkan pola yang sama, 70% pasien stroke lansia masuk rumah sakit di pagi hari. Ya Allah, berarti kejadian seperti Bu Mariana itu bukan kebetulan ya? Sama sekali bukan, bahkan mereka yang punya kebiasaan mandi subuh dengan air dingin punya risiko 3 kali lipat lebih tinggi terkena stroke dibanding yang mandi di jam aman. Ini alarm besar buat kita semua. Sangat besar. Karena banyak keluarga meremehkan gejala awal, pusing sedikit dianggap biasa, padahal itu mungkin tanda peringatan dari tubuh, saya tidak kuat lagi dengan kebiasaan lama. Teman-teman, dengar sendiri kan? Tolong, share video ini sekarang ke grup keluarga kalian. Kirim ke anak-anak, ke menantu, ke saudara yang punya orang tua lansia. Kita nggak tahu. Mungkin satu share kamu hari ini bisa menyelamatkan satu nyawa. Saya sepenuhnya setuju. Kita sering berpikir pencegahan itu mahal, padahal justru pengobatan setelah kecelakaan jauh lebih mahal secara biaya, tenaga, dan emosi. Benar, Dok. Saya pernah lihat sendiri. Satu keluarga yang ibunya jatuh di kamar mandi. Seluruh hidup mereka berubah. Anak harus berhenti kerja. Istri anak harus jadi perawat. Keuangan habis untuk fisioterapi. Itu yang saya sebut 1 detik, jatuh bisa mencuri 20 tahun hidup, tapi berita baiknya, semua itu bisa dicegah. Dan hari ini, kita sudah tahu caranya. Teman-teman di rumah, sebelum lanjut, yuk kita ambil napas sebentar. Tarik napas, hembuskan. Hari ini berat, tapi sangat penting. Dan di bagian berikutnya, saya akan bagikan tips praktis harian hal-hal sederhana yang bisa kamu lakukan di rumah untuk menjaga orang tua tetap aman di kamar mandi, dari cara bangun tidur, cara berdiri, sampai cara mandi paling aman. Jangan lewatkan ya. Siap, saya sendiri penasaran banget, Dok. Jadi, yuk teman-teman, jangan kemana-mana, karena setelah ini, kita masuk ke bagian yang bisa langsung dipraktikkan dan menyelamatkan. Oke, Dok.
Tadi dokter janji mau kasih tips-tips praktis ya, yang bisa langsung diterapkan di rumah. Saya yakin banyak penonton udah ambil pulpen dari tadi. Betul. Mas Raka, saya akan beri 5 tips harian yang terbukti bisa mencegah insiden fatal di kamar mandi. Dan semua ini mudah, murah, tapi sangat penting. Siap dok, mari kita mulai dari nomor 1. Yang pertama, jangan langsung lompat dari tempat tidur saat bangun. Ini kesalahan umum yang dilakukan jutaan orang setiap hari, termasuk lansia. Apalagi mereka yang bangun untuk salat subuh. Jadi bangun tidur harus gimana? Saat bangun, duduk dulu di pinggir kasur selama 2-3 menit. Biarkan tubuh menyesuaikan diri dari posisi tidur ke duduk, baru berdiri perlahan. Ini mencegah pusing mendadak atau hilang keseimbangan. Wah, saya sendiri sering langsung bangun dan kadang kepala muter juga. Apalagi lansia, pasti lebih parah. Benar, lansia bisa butuh hingga 1 menit penuh agar aliran darah ke otak kembali normal. Dalam waktu selama itu, apa saja bisa terjadi kalau langsung berdiri. Oke, itu baru 1 tips tapi sudah menyelamatkan. Lanjut dok. Tips kedua, lakukan peregangan ringan sebelum mandi. Bisa jalan di dalam rumah selama 5 menit. Tujuannya adalah menghangatkan tubuh secara alami, meningkatkan sirkulasi darah, dan memberi sinyal pada sistem tubuh bahwa aktivitas dimulai. Seperti pemanasan sebelum olahraga ya. Tepat. Jangan langsung mandi saat tubuh masih dingin, apalagi habis bangun tidur. Itu seperti menyalakan mobil tanpa memanaskan mesin. Tips ketiga. Dok, Jangan pernah mandi saat tubuh masih berkeringat banyak. Misalnya habis olahraga, berkebun, atau kerja berat di dapur. Tubuh sedang panas dan kehilangan cairan. Jika langsung disiram air, terutama air dingin, bisa mengacaukan sistem pengaturan suhu tubuh. jadi harus tunggu dulu ya. Betul, tunggu sekitar 30 menit. Pastikan tubuh sudah cool down, keringat sudah berhenti, dan suhu tubuh kembali normal. Wah, ini penting banget buat ibu-ibu di kampung yang suka mandi habis nyuci atau masak besar. Iya mas, sering saya dengar dok, saya cuma nyuci kok, nggak olahraga. Tapi tubuh tetap berkeringat dan dehidrasi. Air dingin bisa jadi musuh dalam situasi seperti itu. Tips keempat. Kalau terpaksa, harus mandi di luar jam aman. Misalnya, karena ibadah atau acara penting. Maka wajib mandi pakai air hangat. Dan yang paling penting, minta seseorang standby di luar kamar mandi. Wah, ini mungkin banyak yang malu atau merasa nggak enak. Tapi ini soal nyawa. Saya bilang ke pasien, nggak ada salahnya bilang setiap 5 menit. Saya baik-baik saja, biar keluarga tahu Anda masih aman. Jangan anggap remeh. Wah, 1 kalimat kecil bisa menyelamatkan. Keren banget itu dok. Dan tips terakhir. Kelima, rutin medical check-up minimal setiap 3 bulan. Cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan fungsi jantung. Deteksi dini itu lebih baik dari pengobatan mahal. Jadi kalau ada tekanan darah tidak stabil, kita bisa cegah sebelum jatuh di kamar mandi. Cepa, jangan tunggu pusing dulu baru cek. Jangan tunggu jatuh dulu baru sadar. Kesehatan itu seperti air bersih, baru terasa penting saat hilang. Ya ampun. Dok, saya terharu dengarnya. Karena semua tips tadi sederhana sekali, tapi dampaknya luar biasa. Dan semua bisa dilakukan di rumah, tanpa alat mahal, tanpa obat. Hanya perlu kesadaran dan cinta dari keluarga. Saya harap semua yang menonton hari ini bisa langsung praktik, jangan ditunda. Karena 1 kesalahan kecil bisa jadi bencana besar
Tapi satu perubahan kecil bisa menyelamatkan segalanya. Saya selalu bilang ke pasien saya, tubuhmu bukan musuhmu. Dengarkan dia, perlakukan dengan hormat, dan ia akan melindungimu. Wah, komentar hari ini rame banget. Dok, saya bacain ya beberapa yang masuk. Silakan. Mas Raka, saya senang sekali kalau keluarga mulai terbuka membicarakan hal penting ini. Ini ada dari Bu Nur di Pekalongan. Ibu saya selalu mandi jam 4 pagi karena sudah kebiasaan sejak muda. Beliau marah kalau disuruh ubah. Gimana cara meyakinkan beliau? Dok, Bu Nur, yang ibu Anda rasakan itu wajar. Banyak lansia mengira perubahan berarti kehilangan kendali, tapi kita bisa ajak bicara dengan lembut. Pakai cerita nyata. Misalnya kisah Bu Endang dari Solo yang dulu juga keras kepala, tapi setelah 3 kali masuk UGD, akhirnya berubah. nah, ini ada juga komentar dari Pak Slamet di Banjarmasin. Saya baru tahu kalau mandi setelah makan besar itu bahaya. Saya sering banget loh. Habis kenduri, langsung mandi. Terima kasih sudah jujur. Pak Slamet, ini sangat penting. Habis makan besar, tubuh butuh fokus ke pencernaan. Kalau langsung mandi, darah terbagi. Jantung kerja keras. Bisa kolaps. Seperti yang terjadi pada Pak Sugiarto dari Semarang. Dok, saya dapat pertanyaan seru dari Mbak Lilis di Bandung. Kalau orang tua saya tinggal sendiri. Gimana caranya memastikan mereka aman waktu mandi? Pertanyaan bagus. Solusinya bisa sederhana, tapi efektif. Pasang alarm suara di kamar mandi, atur waktu mandi mereka di jam aman. Latih mereka untuk selalu bawa HP kecil di saku baju rumah. Dan pastikan kamar mandi ada kursi dan pegangan tangan. Kalau perlu, pasang kamera kecil di luar kamar mandi hanya untuk memantau suara atau pergerakan. Wah, itu ide cerdas. Karena banyak lansia merasa tidak ingin merepotkan, jadi mereka diam saja meski sudah lemas atau pusing. Benar, Mas. Dan itu yang sering berakhir tragis karena kesunyian di kamar mandi bisa jadi pertanda bahaya. Saya jadi ingat satu pasien yang dulu dokter ceritakan yang sadar akan pentingnya perubahan. Tapi sudah terlambat. Ya, namanya Pak Harun. Beliau mantan kepala sekolah, sangat disiplin. Selalu mandi jam 4.30 subuh, air dingin. Setiap kami sarankan, ubah kebiasaan, beliau selalu bilang, saya masih kuat. Hingga suatu pagi. Beliau jatuh, tidak bisa bicara lagi sejak itu karena stroke berat. Innalillahi. Saya merinding. Dok, Sebelum kejadian itu, beliau sempat bilang, saya akan coba besok, tapi besok itu tidak pernah datang. Jadi saya ingin sampaikan ke semua penonton, jangan tunggu besok, lakukan hari ini, sekarang. Dok, boleh saya kutip satu kalimat dari tadi besok itu, tidak pernah datang? Aduh, dalam sekali. Dan itu nyata, banyak keluarga bilang, nanti aja, tunggu ada waktu. Padahal waktu terbaik untuk melindungi orang tua kita adalah sekarang. Dok, saya punya pertanyaan pribadi nih. Silakan. Mas Raka, Apa yang paling bikin dokter sedih selama 30 tahun menangani lansia? yang paling menyayat hati adalah ketika melihat seorang ibu atau bapak yang dulunya kuat, tangguh, tiba-tiba harus diangkat ke kursi roda. Hanya karena jatuh di kamar mandi, dan mereka berkata, saya cuma ingin bisa ke masjid sendiri lagi. Waduh, saya nggak tahan dengarnya. Karena itulah, saya terus bicara, terus mengedukasi, karena saya tidak ingin ada lagi orang tua yang kehilangan kemandiriannya hanya karena satu kebiasaan kecil
yang tidak disadari bahayanya. Saya paham sekarang, ini bukan soal mandi. Ini soal masa depan orang tua kita. Soal harga diri mereka, soal kemampuan mereka untuk tetap merasa berguna dan tidak jadi beban. Betul, dan saya ingin semua orang tahu, mengubah kebiasaan bukan tanda kelemahan. Itu bukti kebijaksanaan. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak tentang jam-jam berbahaya, tentang kebiasaan kecil yang bisa jadi malapetaka, tapi juga tentang harapan bahwa dengan satu perubahan kecil, hidup orang tua kita bisa diselamatkan. Saya ingin mengulang pesan utama hari ini. Jangan biarkan kamar mandi jadi tempat terakhir orang tua kita berdiri. Jangan tunggu sampai mereka terjatuh. Jangan tunggu sampai mereka kehilangan bicara. Jangan tunggu sampai kita kehilangan segalanya. Ubah jam mandi ke jam 8 sampai 10 pagi. Atau jam 4 sampai 6 sore. Gunakan air hangat. Duduk dulu sebelum berdiri. Jangan mandi setelah makan besar. Dan selalu pantau mereka dengan kasih sayang. Kalau kamu mencintai orang tua kamu, ini saatnya kamu buktikan. Bukan dengan hadiah mahal, tapi dengan tindakan nyata. Saya mohon mulai malam ini. Bicara pada orang tuamu, bicaralah dengan cinta. Ceritakan apa yang kamu tonton hari ini, ajak mereka ubah kebiasaan. Karena tubuh mereka butuh perlindungan, bukan pembuktian. Dan buat kamu yang merasa, saya sudah terlalu tua untuk berubah, saya ingin bilang, tidak ada kata terlambat untuk melindungi diri sendiri. Kamu masih dibutuhkan, kamu masih dicintai, kamu masih berharga. Saya dedikasikan episode ini untuk semua orang tua yang selama puluhan tahun sudah berjuang, membesarkan anak, menafkahi keluarga, mendoakan dalam diam. Sekarang, giliran kami menjaga kalian. Saya, Raka, mewakili semua anak-anak Indonesia, mengucapkan terima kasih. Maafkan kalau selama ini kami kurang peduli, tapi mulai hari ini kami janji akan lebih perhatian. Dan buat para cucu yang menonton bersama, jangan malu peluk kakek nenekmu malam ini. Katakan, aku sayang kamu, aku ingin kamu sehat lebih lama. Sebelum kita pamit, jangan lupa ya teman-teman, like video ini sekarang juga. Itu adalah dukungan untuk kami agar terus berbagi informasi yang menyelamatkan, share ke semua grup WhatsApp keluarga. Sahabat, tetangga, jangan tunggu, langsung kirim sekarang. Dan pastikan follow channel ini, karena di episode berikutnya, kita akan bahas topik yang sangat penting, juga cara mencegah osteoporosis tanpa obat mahal. Lengkap dengan makanan khas Indonesia yang luar biasa manfaatnya. Terima kasih dokter, atas semua ilmu, empati, dan dedikasinya. Saya yakin hari ini banyak keluarga yang diselamatkan karena dokter. Terima kasih juga Mas Raka dan semua penonton di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kesehatan sempurna, umur panjang, dan kebahagiaan melimpah untuk semua orang tua kita. Amin. Jangan lupa, teman-teman, orang tua bukan beban, mereka adalah harta paling berharga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga mereka, tetap cintai mereka, karena doa mereka adalah tangga kita menuju surga.